aksi massanya terorganisir, ada pemimpinnya Begitu segala macam. dia tulis ini untuk mengkritik PKI tahun 26 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di program Ngobras, ngobrol bareng sejarah di Jejak Islam TV. Di sini saya masih ditemani oleh Mas Begi Rizkiansyah. Ya. Ini episode kali ini kita mau ngebahas soal sosok yang namanya sedang booming nih, sedang fenomenal nih belakangan ini ya, terutama mungkin di karangan anak-anak muda ya kan, anak-anak Gen Z, milenial, bahkan mungkin Gen Alpha udah baca Madilog. Ngeri. Ya, ini sosok yang menulis buku Madilog ya, yaitu adalah Tan Malaka. Nah, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu nih, Mas Begi. Tan Malaka ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa nama dia kayaknya sangat seberpengaruh itu gitu. Sebenarnya siapa itu Tan Malaka? Oke, jadi Tan Malaka ini sebenarnya panjang ya ceritanya karena dan menarik, sangat menarik, dan pengembaraannya itu luar biasa ke berbagai negara gitu. Jadi dia tuh sosok tokoh komunis sebetulnya dari Minangkabau. Namun dia lebih kenal karya-karyanya sebetulnya gitu. Jadi kalau mau pengen baca panjangnya, baca aja autobiografi dari penjara ke penjara, kalau nggak salah 3 jilid ya. Kemudian, tapi dia hidupnya di tahun masa kolonial Belanda ya? Betul, dia lahir tahun 1897. Kemudian dia, karena anak yang cerdas, sekolah di sekolah Belanda. Kemudian dia mengambil ijazah keguruan lah katakanlah gitu ya, ke Belanda. Nah di Belanda ini kemudian pikirannya mulai berubah lah, banyak membaca Marxisme gitu kan, dan segala macamnya. Kemudian karena dia ke Belanda itu dengan hutang, jadi dia ngutang nih, tapi bukan pakai pay letter ya, jadi dia ngutang sama orang Belanda yang bersimpati sama dia karena sebagai murid yang cerdas, gitu kan, Horensma kalau nggak salah namanya. Dia balik lagi untuk melunasi hutang-hutangnya karena dia udah kejepit utang nih. Nah dia kemudian bekerja di perkebunan sebagai pengajar, gitu. Kita tahu di Sumatera Utara banyak perkebunan waktu itu ya, di Bali segala macam. Nah disinilah dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang pribumi itu ditindas, dulu ada namanya kuli kontrak ya kan, bahkan dihukum cambuk, kemudian mereka juga uangnya cepat habis, mereka bekerja dengan kondisi yang sangat tidak layak. Nah di sini kemudian Tan Malaka mulai tergugah nih, dia merasa bersalah, apalagi dia udah baca karya-karya Marxisme kan. Nah sebagai seorang komunis dia kemudian mengundurkan diri lah, dia bentrok dengan para atasannya, katakanlah seperti itu, pandangan dia bentrok karena dia tidak setuju dengan cara-caranya. Kemudian dia hijrah, singkat cerita dia hijrah bertemu dengan Semaun di Semarang. Nah dia mulai mendirikan sekolah-sekolah Syarikat Islam. Semaun ini yang ketua PKI yang pertama tokoh PKI ya di Semarang. Sebenarnya tokoh Syarikat Islam juga, Syarikat Islam Semarang ya. SI Semarang. Betul, ketua SI Semarang. Nah di sini kemudian dia klop nih, ada nih orang komunis sama orang komunis yang klop. Tan Malaka bagian pendidikannya, dan dia sangat progresif gitu ya dalam mengajarkan, sehingga sekolah SI ini membuka cabang di mana-mana, kalau nggak salah sampai di Bandung juga gitu. Tapi karena dia seorang komunis dan dia juga terlibat dalam gerakan-gerakan politik, akhirnya ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkanlah ke Belanda gitu. Nah singkat cerita, dari Belanda setelah sempat ikut pemilihan umum di sana, mewakili partai komunis tapi nggak menang karena kurang suara partainya lah ya, seperti itu kurang lebih. Dia kemudian mengembara sampai ke Cina, dia bekerja sebagai Komintern, penghubung Komintern. Komintern ini semacam gerakan komunis internasional. Nah, karena dia sudah mulai ini. Tapi di antara itu dia sempat ke Moskow, dia berdebat dengan Lenin dalam soal gerakan Pan-Islam. Bagaimana seharusnya gerakan Pan-Islam itu didukung, dalam arti ini gerakan Islam yang anti kolonial gitu maksudnya, bukan dia punya ideologi Islam ya, bukan Tan Malaka seperti itu. Tapi kemudian singkat cerita dia mengembara dari Cina ke Filipina, kemudian ke Singapura segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi buron di mana-mana gitu. Karena di Hong Kong dia dikejar pemerintah Inggris. Dia lari ke Filipina, di sana juga dikejar penguasa. Nah, ini yang menjadi legendaris gitu. Dan katanya sampai ganti-ganti nama mulu ya. Ya, misalnya di Indonesia, Ilyas Hussein ketika dia kembali ke Indonesia ini dari berbagai macam rantauannya pengembaraan di luar negeri, dia balik pakai nama Ilyas Hussein. Kalau di Filipina kalau nggak salah pakai nama Ernesto Fuentes gitu. Jadi emang ini orang-orang bawah tanah lah ya kira-kira. Hidupnya selalu dalam gerakan bawah tanah, mengembara, mengkritik pemerintah. Tapi yang menarik menurut saya adalah ketika dia kembali, kemudian dia bergabung dengan gerakan-gerakan pemuda, gerakan Persatuan Perjuangan yang mengkritik pemerintah yang bernegosiasi dengan Belanda ya kan, lewat diplomasi. Nah kan akhirnya dia wafat kalau nggak salah tahun 48 gitu kan, ditembak ya sama seorang militer gitu ya. Tapi menurut saya perlu dilihat dari Tan Malaka ini, seperti saya bilang tadi, kalau pengen baca gimana heroiknya dia, baca aja dari penjara ke penjara tuh autobiografinya.
Atau bukunya Harry Poze ya, sejarawan Belanda yang menulis kisah Tan Malaka mulai dari dia lahir 1897 terus 1825 kemudian sampai 1945. Nah, kemudian juga buku Harry Poze dilanjutkan Tan Malaka Gerakan Kirin Revolusi Indonesia nih. Kira-kira Tan Malaka setelah di Indonesia lah dari 45 sampai dia meninggalnya. Wah, ini buku bagus banget sih. Ada 6 jilid kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu kan tadi dari aspek biografi atau perjalanan hidup Tan Malaka ya. Tadi meskipun di tengah-tengah pelarian, tapi Tan Malaka ini katanya juga sangat banyak menghasilkan sebuah karya tulis gitu kan, yang juga cukup berpengaruh juga ya di masa itu, bahkan hingga sekarang pun masih banyak yang mencari-cari bukunya gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas Begi apa aja sih karya-karya Tan Malaka, terutama mungkin yang cukup berpengaruh? Iya, gitu. benar. Karyanya banyak sekali sih ya, puluhan. Tapi memang benar, tidak semua diterbitkan atau diterbitkan tapi nggak selamat sampai sekarang, kira-kira gitu bahasanya. Tapi beberapa yang mungkin kita bisa highlight aja sedikit aja sekilas ya. Karena kan karyanya juga macam-macam nih. Pertama mungkin Narda Republik Indonesia menuju Republik Indonesia di tahun 1925. Ini karya yang disebut-sebut menginspirasi Soekarno dan Hatta untuk salah satunya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya buku ini menjelaskan bagaimana ekonomi politik kolonial, kemudian bagaimana Indonesia bisa mencapai kemerdekaan dengan cara apa dan segala macam. Bagaimana nanti Indonesia merdeka, gambaran seperti itu. Meskipun kita harus pahami juga dia seorang komunis. Dia bekas ketua PKI bahkan kan sebentar ya, meskipun sebentar. Dan dia dianggap pengkhianat oleh PKI karena menolak pemberontakan tahun 1926 kan. Tapi dia seorang komunis yang tulen gitu, maksudnya dalam arti ya pemikiran politik dia pemikiran politik komunis gitu. Jadi ujung-ujungnya memang diktator proletariat gitu kalau kita mau tahu politiknya. Cuma Narda Republik Indonesia ini bagus karena pada masa itu belum ada yang bisa merumuskan bagaimana situasi yang terjadi lewat pembacaan Marxis gitu ya, ekonomi politik kolonial seperti apa, kemudian bagaimana kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana nanti negara, kira-kira seperti itulah. Kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah PKI memberontak, ada buku-buku yang sebenarnya ini kalau kita bahasa ini mengkritik PKI sebetulnya. Misalnya Aksi Massa. Nah, Aksi Massa nih, oh itu bukunya ya? Ya, ini buku yang kita rekomendasikan juga nih. Cukup tipis ya sebenarnya. Cukup tipis tapi cukup bermakna gitu ya. Kenapa? Karena ketika orang mau melakukan aksi massa, singkatnya ini nggak bisa sembarangan nih. Aksi massa bukan massa aksi. Nah, itu bingung kan? Aksi massa itu apa? Jadi aksi oleh massa yang terorganisir, yang punya tujuan jelas, terukur. Kalau massa aksi itu ya massa aja chaos. Kalau Tan Malaka menyebutnya puts gitu ya. Massa puts ini gampang dipukul, sifatnya emosional, serampangan lah ya. Serampangan lah. Aksi massa ini terorganisir, ada pemimpinnya segala macam. Itu dia tulis ini untuk mengkritik PKI tahun 26 ya. Yang kita tahu waktu itu. Situasi nggak oke, PKI nggak punya senjata, nggak punya apa, berontak aja gitu. Dan terbukti gagal ya. Terbukti gagal. Banyak yang ditangkap. Hanya karena ya ibaratnya dorongan situasi dan ambisi lah ya gitu kan. Dan dia kan mengkritik, akhirnya dicap pengkhianat, dicap Trotskyist lah ya. Dan pada saat itu Moskow juga ya mengamini aja, ternyata gagal, Moskow cuci tangan gitu kan. Meskipun di sini udah memberontak ya sebelum titahnya Moskow juga keluar gitu. Nah kemudian setelah aksi massa ada semangat pemuda yang menurut saya semacam penyempurnaan dari aksi massa lah gitu. Tapi ini juga sama tentang bagaimana mengorganisir partai yang bagus tuh revolusioner harus gimana gitu kan. Kemudian yang terkenal adalah Madilog ini ya. Mungkin sedikit ini adalah buku filsafat sebenarnya. Buku yang ya membahas cara berpikir sebetulnya. Tahun 43 ditulis sama dia di Kalibata kalau nggak salah, dalam kontrakan dan dalam situasi yang sulit gitu ya. Dia sangat miskin di Kalibata gitu. Terus intinya adalah bagaimana sih kalau kita mau menjadi manusia ini berpikir yang benar, yang tertib, yang sistematis, yang tidak percaya dengan logika mistik atau tahayul gitu. Logika mistika itu kan dia sangat kritik ya, orang Indonesia ini sangat percaya dengan tahayul-tahayul disebut logika mistika gitu. Kemudian ya berpikir sebetulnya ujung-ujungnya berpikir ala Marxis gitu. Materialisme, dialektika dan logika gitu kan. Gitu. Nah, ini yang mungkin yang menjadi kontroversial di kalangan sekarang gitu ya. Di satu sisi orang-orang ada sebagian mungkin anak-anak muda bikin channel dengan nama Malaka, mengeluh-elukan Madilog gitu kan. Ada juga channel politik bahas nama-nama rubriknya Madilog gitu ya. Tapi ini juga problematik di satu sisi. Ini kan pemikiran yang ya itu materialis, pemikiran Marxis yang materialistik gitu, yang beberapa hal ini bertabrakan dengan akidah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu kita nggak bahas sekarang. Tapi intinya kalau menurut saya buku ini memang harus dibaca, bagus. Buku yang bagus ketika untuk meluruskan cara berpikir kita, nggak percaya tahayul gitu. Tapi nggak berhenti di situ, teman-teman juga harus baca misalnya kayak karya Buya Hamka. Buya Hamka misalnya dalam pelajaran agama Islam itu dia membahas ketika orang berhenti filsafat itu repot, nanti urusannya akidah, makanya dilanjutkan dengan wahyu. Nah disinilah mungkin kritik terhadap Madilog itu bisa dijembatani, karena menurut Tan Malaka
Madilog itu kalau urusan kepercayaan agama tuh di luar babnya Madilog. Kita bisa menyimpulkan Madilog nggak ngurusin agama atau Madilog nggak percaya agama. Itu bagaimana orang menafsirkan. Tapi intinya membaca Madilog saja memang menjadi persoalan ketika orang membatasi hanya pada hal-hal yang tidak percaya pada yang gaib gitu kan. Nah itu repot juga kan. Sedangkan agama itu kan ada urusan dengan hal yang gaib. Nah disinilah teman-teman perlu membaca karya tokoh Minangkabau lainnya yaitu Buya Hamka yang bisa menjembatani. Meskipun juga Buya Hamka nulis buku nih Madilog dalam pandangan Islam. Ada karya Buya Hamka itu. Jadi Tan Malaka nulis Islam dalam pandangan Madilog. Ya kan? Gimana dimandang Islam? Tan Malaka bilang, ya Islam memang agama yang paling rasional gini. Tapi dia bilang, ya agama Islam itu di luar skupnya berpikir Madilog katanya. Gitu. Tapi Buya Hamka juga nulis Madilog dalam pandangan agama Islam. Cuma tulisan Buya Hamka ini dikritik oleh penulis pseudonim ya namanya Musdikov. Dia bilang ini terlalu muji-muji nih katanya gitu. Gitu ya, ini menariknya dialektika ya, maksudnya dalam gimana berpolemik dan segala macamnya. Nah, karya terakhir yang mungkin bisa saya sarankan Gerpolek. Ini menunjukkan keluasan berpikir Tan Malaka yang meskipun dengan sedikit referensi karena dia lagi mengembara, dia susah dapat literatur. Ini buku tentang militer sebetulnya, taktik militer. Jadi kalau kita pernah tahu Ahana Nasution nulis pokok-pokok gerilya, nah ini mungkin salah satu buku militer yang tulis oleh tokoh kita juga gitu, gerilya politik ekonomi, Gerpolek gitu, tentang strategi militer lah intinya. Jadi kalau kesimpulannya ya memang Tan Malaka semenarik itu sih sebetulnya. Tapi juga kita harus paham dia seorang komunis, dia berpikirnya materialisme historis dan segala macam yang punya persoalan dengan akidah sebetulnya kalau saya bilang gitu ya. Nanti dalam soal materialismenya gitu kan, kayak gitu. Misalnya nih di Madilog Tan Malaka bilang orang-orang Arab itu, orang Islam itu menggambarkan surga begini begitu itu karena situasi di Arab seperti ini, gersang gitu kan. Jadi mengalirlah sungai-sungai. Ini kan persoalan buat akidah. Kita percaya surga begitu karena wahyu kan. Nah itu contoh aja bagaimana kita membaca Madilog juga harus kritis. Kalau Tan Malaka mengajarkan orang untuk kritis, ya kita harus kritis juga sama Madilog. Meskipun ini adalah salah satu cara untuk mengikis, seperti saya bilang tadi, logika mistik atau tahayul-tahayul yang ada sangat luar biasa di Indonesia ini. Tapi jangan lupa lanjutannya baca karya Buya Hamka atau ulama lainnya. Gitu. Tapi bisa dibilang mungkin Tan Malaka itu satu-satunya tokoh PKI generasi awal yang produktif menulis ya, dan sangat produktif. Dan sudah gitu pemikirannya itu emang ya murni dari hasil dia sendiri gitu, bukan sebetulnya hanya kalau dibilang murni tidak. Seperti awal dia nulis buku pertama yang setahu saya dia tulis adalah Parlemen atau Soviet gitu kan. Ini kritik yang bagus juga, buku yang sangat rekomendasikan juga. Tan Malaka mengkritik parlemen itu nggak ada gunanya katanya. Kenapa? Karena udah dikuasai kaum kapitalis sehingga wakil-wakil rakyat itu nggak begitu masuk sana. Mereka dikuasai kapitalis punya kuasa di media di mana-mana sehingga orang nggak berdaya di parlemen. Itu tipu daya katanya gitu. Hanya orang yang percaya Fata Morgana yang mau percaya parlemen. Ini kan pemikiran komunis sebetulnya ya. Seperti Lenin bilang ikut parlemen boleh tapi jangan percaya kemenangan akan dicapai oleh parlemen. Jadi Tan Malaka itu berpikir komunis, cuma dia memberikan contoh-contoh konteks Indonesia itu seperti apa, dan dia tidak membuta pada Moskow atau pada pusat komunis. Kalau kita tahu PKI itu sangat membuta, mengikuti patronnya itu adalah Moskow kemudian Cina gitu kan. Tan Malaka enggak, dia bilang ketika tahun 4 di Manifesto Jakarta kalau nggak salah tahun 45 dia tulis, ini Soviet udah nggak bisa diandalkan untuk kita, jangan kita berharap sama Soviet. Kalau PKI bilang kita harus ikut Soviet, apapun yang Soviet bilang kita ikutin, ya kan? Tapi kalau Tan Malaka bilang enggak, kita harus punya kemerdekaan sendiri, meskipun untuk mencapainya apa yang mau dicapai itu cara berpikir komunis gitu loh. Jadi di situ kekhasan dia, mungkin kita bisa sebut kalau ada nyebut Islam Nusantara meskipun itu sebutan yang agak aneh, nih komunis Nusantara cocok kayaknya. Ya, mungkin itu sebabnya juga ya pasca kemerdekaan Tan Malaka tidak gabung PKI lagi ya. Iya, dia dicap pengkhianat karena menolak pemberontakan 2627 kan. Jadi dia udah dicap pengkhianat, Trotskyis, dia udah disingkirkan, makanya dia bikin PARI kan, Partai Republik Indonesia, kemudian Partai Murba. Tan Malaka juga unik karena dia berpikir internasionalis gitu. Kalau di Islam ada pemikiran khilafah, kalau di komunis itu pemikirannya Asia dan Australia. Jadi negara itu harusnya bergabung gitu. Indonesia ini harusnya dari Singapura, Bangkok, Asia Tenggara lah ya, Filipina bergabung sama Australia. Karena negara ini iklimnya sama. Intinya gagasan Tan Malaka gini. Kalau negara itu kecil-kecil itu gampang dijajah sama negara besar. Tapi kalau negara ini bergabung, mungkin hanya ada beberapa, dia bilang 8 kekuatan besar di dunia. Meskipun itu nggak persis sama ya, kita bisa lihat sebetulnya dia bilang Iran akan bergabung dengan Hindustan gitu ya. Itu kan nggak terjadi ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Uni Eropa bergabung ya kan. Seperti itulah, ada koalisi-koalisi lah. Ya. Nah itu
masuk akal di situ ketika dia bicara soal bagaimana menggabungkan kekuatan antar negara. Mungkin itu sih. Oke, mungkin sekian dulu ya Mas Ya, Bagi siap. ini untuk kita membincang karya-karya Tan Malaka. Sebenarnya banyak banget kalau mau dibahas satu Waduh. persatu ya karya Tan Malaka Tebel-tebel ini. Iya. Iya. Iya, tapi mungkin kita untuk episode-episode yang Iya, akan datang ya mudah-mudahan. kan. Pada intinya sebenarnya Tan Malaka ini karyanya sebenarnya bagus-bagus ya kan, Iya. terutama mungkin untuk melatih kita berpikir kritis gitu ya kan, tapi juga kita jangan lupa untuk berpikir kritis terhadap Tan Malaka itu sendiri ya Betul. kan. Dari Gitu. worldview Islam. Oke, mungkin kita cukupkan untuk episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kita berjumpa di episode-episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.